Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa, dan di edisi akhir pekan ini saya hadirkan saung literasi yang ada di MAN 1 Cirebon. Dan Kang Ubed, tadi terputus jeda iklan ya. Kembali saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, bagaimana sih visi misi dari saung literasi di MAN 1 Cirebon ini? Silakan. Oke. Visi misi MAN 1 Cirebon adalah bahwa visi misi saung literasi MAN 1 Cirebon adalah bergerak, membaca, bergerak, dan bermanfaat. Artinya bahwa kita sebagai siswa mempunyai sebuah kewajiban, yakni membaca sesuai dengan firman Tuhan, ya. Iqra, ya. Iqra itu. Iqra, membaca semua buku dan membaca semua fenomena yang ada. Kemudian bermanfaat. Kita berharap bahwa setelah kita membaca buku, kita dapat memahami, kemudian mengaktualisasikan apa yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian bermanfaat, bergerak, ya kita sebagai manusia harus mempunyai sifat mobile, karena bagaimanapun juga dengan bergerak kita akan menjadi bermanfaat untuk semuanya. Itulah visi-misi dari saung literasi. Baik. Kembali saya ke Pak Istro nih sebagai Kepala MAN 1 Cirebon ya. Ini dukungan ya, ini kan adanya saung literasi ini kan tentunya membantu sekolah gitu Pak ya. Nah, terutama tentang kegiatan membaca ya, membaca, dan ini kegiatan literasi ini apalagi ini digaungkan oleh pemerintah. Nah, ini manfaat dari sekolah sendiri dengan adanya saung literasi di MAN 1 Cirebon itu apa gitu Pak? Ya. Silakan Pak Istro. Jadi manfaat adanya saung literasi ini tentunya anak akan lebih minat membaca. Karena dengan membaca, walaupun tidak hanya sekedar membaca, harus bisa memahami, maka anak ini akan mampu mengikuti pembelajaran di kelas. Karena jelas kompetensi minimal itu kan membaca. Kalau anak mampu membaca, kemudian memahami, mengaplikasikannya, refleksi, dan sebagainya, insya Allah semua mata pelajaran bisa dipahami dengan diawali dengan kemampuan literasinya. Jadi manfaatnya sangat-sangat luar biasa, untuk membangun sebuah kebiasaan yang mungkin selama ini anak-anak atau siswa itu kan kebanyakan hanya membaca SMS, WhatsApp gitu ya, dan sebagainya lah. Tapi dengan adanya saung literasi, mereka akan membaca buku-buku yang bisa jadi adalah sebagai pedoman hidup mereka bagaimana ke depan, prestasi dan sebagainya. Dengan membaca, membuka jendela dunia. Betul, itu Pak ya. Ya. Kemudian masih saya ke Pak Istro ya. Pak Istro, ini kegiatan ekstra itu kan berarti di luar jam belajar ya. Nah, ini biasanya dilakukan seperti apa gitu Pak Istro? Nah, ekstrakurikuler di MAN 1 ini dilaksanakan setelah KBM selesai. Ya, kegiatan belajar. Jadi semua ekstrakurikuler punya jadwal latihan. Dan untuk saung literasi ini biasanya dilaksanakan pada hari Rabu siang. Oh, Rabu siang. Jadi seminggu sekali? Seminggu sekali. Dan memang ya ada waktu-waktu memang tidak hanya sekali. Kalau memang perlu lebih dari sekali mungkin dilaksanakan. Baik. Oke, saya kembali ke Kang Ubed. Kang Ubed, ini kan biasanya literasi identik dengan adanya buku ya. Nah, untuk mendapatkan buku agar di saung ini banyak sekali referensi literatur, itu mendapatkannya dari mana gitu Kang Ubed? Begini Mas Arif, awal berdirinya saung literasi itu saya sudah sampaikan di awal adalah karena kegelisahan dari beberapa siswa. Dan ternyata mereka bukan hanya gelisah saja, tetapi mereka bergerak, dalam arti mereka patungan. Mereka punya inisiatif untuk mengumpulkan uang di antara teman-teman para pendiri atau penggagas saung itu. Kemudian mereka lari ke Panguragan, mereka pergi ke sana dan mereka membeli buku yang bekas-bekas itu. Dan ternyata kita mendapatkan beberapa kilo buku dengan harga 5.000 per kilo, daripada di sana juga tidak dimanfaatkan. Akhirnya kita beli oleh beberapa teman itu. Kemudian awalnya kita kumpulkan. Nah, setelah itu akhirnya setelah mereka sharing, saya juga tentu tidak tinggal diam. Saya secara pribadi juga mengumpulkan beberapa buku koleksi pribadi dan saya juga coba men-sharing kepada para alumni dan kebetulan kemarin juga alhamdulillah sudah banyak sekali dari para alumni, dari para penerbit yang sudah memberikan beberapa bukunya, termasuk dari penulis-penulisnya langsung saya sebut ada Pak Haidar juga, beliau sudah memberikan itu secara langsung dari Al-Mizan. Kemudian juga ada Pak beberapa Haidar Bagir, Haidar Bagir betul. Dan beberapa alumni yang lain. Nah,
ternyata bahwa animo masyarakat ya khususnya siswa juga beberapa siswa juga banyak mereka yang berkontribusi memberikan sumbangan ya sumbangsih dari buku-buku yang mereka koleksi itu untuk diberikan kepada Saung Literasi. Kedepan kita berharap bahwa semua pihak juga bisa mendukung program Saung Literasi ini. Baik, kembali saya ke Pak Isro nih. Nah, itu kan support dari peserta didik luar biasa gitu Pak ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Ubed. Kemudian dari pihak sekolah, guru dalam hal ini terhadap adanya Saung Literasi di MAN 1 Cirebon saat ini gitu Pak? Ya, otomatis teman-teman guru di MAN 1 Cirebon juga sangat mendukung Pak kegiatan ini karena tadi saya sampaikan tadi sangat membantu pembelajaran di dalam kelas. Karena awalnya kalau siswa itu tidak apa namanya senang membaca, otomatis tidak akan mampu memahami hal-hal pembelajaran kelas. Tapi dengan mereka sudah dimotivasi dengan berbagai macam untuk adanya Saung Literasi ini akan membangkitkan minat baca. Kalau sudah minat baca tertanam dalam hati semua siswa MAN 1, insya Allah pembelajaran kelas tidak ada masalah. Otomatis guru pasti mendukung. Itu ya. Jadi ini diharuskan untuk membaca atau seperti apa gitu Pak? Misalnya ada gerakan membaca 10 menit gitu misalnya di MAN 1 Cirebon, ada gitu? Memang untuk gerakan membaca ini belum Pak. Belum? Memang kami mencoba untuk mengagendakan hal semacam itu. Kemudian setelah kami selamatkan baru saung Pak ya. Nanti mungkin ada pengembangan berikutnya, mungkin ada rak-rak buku di tempat-tempat tertentu. Bisa jadi mungkin setiap kelas harus ada semacam literasi di kelas. Rak-rak buku di kelas, sehingga tidak hanya siswa itu tidak hanya datang ke saung, tetapi juga di kelas tersedia buku-buku yang harus dibaca. Baik, oke, kembali saya ke Kang Ubed nih. Kang Ubed, kegiatan ini kan tadi diresmikan sebagai salah satu kegiatan ekstra kurikuler ya. Kemudian kapan ini diresmikan dan kegiatannya apa saja sih gitu di Saung Literasi? Oke, terima kasih. Saung Literasi diresmikan oleh sekolah tanggal 13 Juli. Ya, sebagai awal tahun ajaran baru. Nah, sebelumnya kita juga mengadakan kegiatan ya di hari Rebo, setiap Rebo, tapi di luar itu juga kita... Itu kegiatan rutin? Ya, kegiatan rutinnya seminggu sekali. Betul. Oh, kegiatan rutinnya. Betul. Kemudian kegiatannya apa lagi? Tapi tahan dulu nih Kang Ubed ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai jeda iklan berikutnya.